Hello everyone, welcome back to my channel Garuda Skrimo dengan gua Joe Silaban di channel opini bolanya orang awam langsung dari Perth, Western Australia ya. Nah, teman-teman, hari ini hari Sabtu, hari yang berbahagia buat kita semua karena tadi malam Indonesia baru saja memenangkan pertandingan melawan Thailand U23 ya. Indonesia U23 memenangkan pertandingan melawan Thailand U23 dengan adu penalti 7-6 dan lolos ke final AFF atau Asian Championship 2023 2025 untuk under 23 dan akan berhadapan dengan Vietnam yang mengalahkan Filipina 2-1 langsung 90 menit. Nah, kita sangat unik ya melihat pertandingan ini. Tidak banyak perubahan yang dilakukan oleh Gerald Vandenberg. Namun memang kita lihat Arkan Fikri ada di bangku cadangan dan belum bisa bermain, tapi sudah ada di bangku cadangan. Dan permainan Indonesia seperti biasanya, ya, pola 4-3-3 di lini belakang ada Kakang Rudianto dan Kadek Arel yang mengawal lini belakang Indonesia, dan di bawah Mister kembali Muhammad Ardiansyah juga menjaga gawang Indonesia ya. Nah, seperti yang kita tahu, Indonesia bermain terus menekan dan sedikit banyak ada beberapa peluang terjadi di babak pertama, terutama di menit ke-28 ketika sundulan Jens Raven membentur tiang ya, sehingga ya gagal menjadi gol gitu. Nah, keadaan berbalik menjadi sulit buat Indonesia ketika di menit ke-70 sang biang kerok Yot Sakorn Burapan ya mencetak gol dan membuat ciut sedikit mungkin bukan nyali tapi perasaan kita dan perasaan dari pemain timnas. Tapi itulah hebatnya dan luar biasanya Vandenberg ya, ketika keadaan Indonesia terjepit seperti itu dan harus mencetak gol balasan untuk bisa memperpanjang permainan, Vandenberg melakukan satu saya bilang apa ya, perubahan taktik yang tidak terasa tapi sangat unik. Jadi dia menarik dua pemain sayap yang ada di kiri dan kanan ya, kalau nggak salah Ahmad Maulana dan saya lupa ya siapa. Kemudian digantikanlah, masuklah Muhammad Ferrari dan Brandon Schuneman. Nah, seperti yang kita tahu di pertandingan pertama melawan Brunei, Brandon dan Ferrari itu bermain sebagai duo center back. Tapi kali ini mereka bermain di depan duo center back. Indonesia, Kadek Arel dan Kakang Rudianto. Jadi di depan kita bisa lihat berkali-kali bagaimana Brandon itu berusaha mengalirkan bola ya, atau menjadi penyeimbang ya perannya di lini tengah apa ya, di sepertiga lini tengah Indonesia. Jadi sebelum jika dia sudah melewati garis tengah lapangan, itu dia tidak terlalu jauh juga untuk melaju. Begitu juga dengan Ferrari. Tapi ada dua hal mungkin yang menjadi keunggulan Indonesia. Yang pertama adalah pemain-pemain yang masuk ini mempunyai postur yang lebih tinggi, sehingga Indonesia mulai mencoba crossing dari sayap ya, dengan Ryan Hanan dan kemudian Robbie Darwis, semua mencoba, kemudian masuknya Alvarezi, ya Buffon, itu semua mencoba crossing. Dan kedua, jika kita perhatikan dengan baik, ya bagaimana seperti diciptakan oleh Vandenberg dua layer dari center back. Jadi center back di belakang tetap Kadek dan Kakang Rudianto mengawal pertahanan. Namun pemain Thailand menjadi sedikit kesulitan untuk memegang bola. Bukan sedikit menjadi kesulitan, semakin kesulitan untuk memegang bola ya, untuk mendapatkan ball possession, karena di depan Kadek dan Kakang itu ada Brandon Schuneman dan Muhammad Ferrari ya. Jadi mereka bermain seperti gelandang bertahan, tapi juga mereka lebih deep ya. Jadi tidak naik terlalu jauh, karena untuk naik terlalu jauh Brandon itu kelihatan langsung berusaha memberikan bola ke sayap, di mana ada Ryan Hanan, di mana ada Robbie Darwis yang bermain melebar dalam hal itu. Dan memang sungguh menarik ya. Saya lihat ini, saya bilang, saya juga sempat berpikir ini mau dimainkan di mana dua orang ini. Tapi ketika saya melihat itu perannya, dan satu lagi kelihatan ketika Ferrari masuk dengan Brandon,
bola-bola umpan terobosan itu mulai jalan. Karena kita tahu yang menjadi kelebihan Muhammad Ferrari itu ada salah satunya bola trupas. Bola trupas mulai jalan, bola trupas mulai jalan. Walaupun tidak langsung menghasilkan sesuatu, eh, ya mereka masuk di pertengahan menit 70-an, mungkin 75, 74 begitu setelah gol Indonesia, setelah gol Yotsakhor Burapan, eh, apa namanya, eh, mulai kelihatan konsentrasi dan fokus dari timnas Thailand itu apa namanya jadi sedikit banyak terganggu karena mulai ada tusukan-tusukan seperti itu. Nah, sampailah di menit ke-83 dari sebuah sepak pojok karena kita juga banyak pemain-pemain yang sangat tinggi sehingga pemain Thailand mesti memperhatikan Ferrari, memperhatikan Brandon, memperhatikan Kadek, memperhatikan pemain-pemain lain juga ya. Itulah tanpa apa ya, tanpa disangka insting Jens Simon itu datang dan menyundul bola. Nah, itu menurut saya luar biasa karena apa? Kira-kira 3 menit sebelum gol itu, ya kita juga aktif di grup WhatsApp tuh. Dan kemudian semua mengatakan wah ini Indonesia akan mengalami kesulitan. Nah, itulah saya bilang sebenarnya saya juga sempat mengatakan ini ujian yang sesungguhnya buat Indonesia. Mampu tidakkah membongkar parkir bisnya Thailand? Karena Thailand sangat bertahan rapat, hampir semua pemainnya di kotak penalti atau at least di daerah pertahanan sendiri, dan Indonesia harus mulai mencoba segala mencoba bola 1-2 lewat tengah mentok, lewat kiri kanan mentok, mencoba melewati pemain-pemain Thailand dengan sebuah soloran atau apa one on one, kadang lewat habis itu mentok. Jadi memang sulit untuk membongkarnya, tapi itulah saya bilang luar biasa ya, harus kita akui Gerald Vandenberg punya pengalaman dan dia punya strategi yang dia bisa lihat untuk membongkar ini Thailand, dan itu sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa di babak tambahan waktu 30 menit Indonesia juga sedikit mengalami kesulitan karena memang mungkin fisik sudah banyak terkuras dan sempat kita dak-dikduk ketika Robi Darwis gagal menjalankan bola, dan saya pun agak dagdikduk ketika Hoki Caraka harus mengambil tendangan itu. Saya sampai berpikir Hoki jangan sampai gagal, karena jika gagal efeknya bukan hanya Indonesia bisa kalah, tapi juga pemain yang bersangkutan bisa menjadi sasaran hujatan netizen seluruh Indonesia, bahkan pendukung Indonesia di seluruh dunia. Tapi Hoki melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga kita semua juga ya cukup senang ya karena dia tetap fokus gitu loh dalam mengambil tendangan penalti. Brandon Shinneman mengambil tendangan penalti yang sangat cantik. Dak-dikduk saya karena tendangannya sangat kencang ke arah atas, pojok kanan atas gawang dari kiper kiper Thailand, tapi luar biasa. Nah, dalam cerita kali ini, inilah yang menurut saya memang sangat luar biasa dikembangkan oleh Gerard Vandenberg, bahwa Indonesia, ya tim ini, anak-anak muda ini berhasil melewati masa sulit. Gak masalah mereka ketinggalan di menit ke-70. Padahal itu berarti kalau kita ketinggalan di menit 70, kita hanya punya efektif 20 menit untuk mengejar. Dan yang harus dikejar itu adalah level Thailand, bukan level beda. Ini menunjukkan bahwa pemain-pemain ini bisa naik level dengan mengalahkan Thailand. Karena apa? Mereka sudah mulai dibentuk dengan sulitnya suasana pertandingan, sulitnya keadaan posisi pertandingan. Nah, itu yang memang sangat luar biasa menurut saya ya. Itu pelajaran yang sangat berharga yang dihadapi Indonesia untuk melawan siapa namanya Vietnam hari Selasa nanti. Dan saya berharap permainan Indonesia tidak menurun, dan Vietnam ini berbeda dengan Thailand adalah Thailand itu lawan yang tough ya, lawan yang secara postur massa otot juga kuat sehingga mereka sering sekali terjadi adu fisik. Tapi kalau apa namanya Vietnam ini kita terkenal bahwa mereka sering melakukan permainan-permainan yang sangat keras dan sedikit di luar batas. Nah, ini yang Indonesia harus bisa saya pikir di awal ini untuk bisa mengatasi itu harus bisa melewati rintangan-rintangan seperti permainan-permainan kasar ini. Itulah yang menurut saya akan sedikit banyak terjadi hari Selasa, tapi menjelang hari Selasa nanti kita akan ada satu video lagi yang memperlihatkan bagaimana Indonesia dan Vietnam masing-masing dalam bermain dan membandingkan permainan keduanya. Hanya luar biasa ya tadi malam. Satu lagi,
kenapa saya bilang si biang kerok Yosakon Burapan. Masih ingat final SEA Games 2023 ya? Indonesia saat itu sudah unggul 2-1 dan sudah sempat peluit yang mungkin terdengar dari mana. Tim pelatih dan sebagian Indonesia dan penonton pun sudah bersorak-sorai mengira pertandingan sudah habis. Ya, mengira pertandingan sudah habis dan sudah sempat melakukan sedikit selebrasi. Tapi ternyata belum habis. Dan setelah wasit melanjutkan pertandingan, itulah Yosakon Burapan membobol gawang Hernando Ari untuk kedua kalinya. Dan dari situlah terjadi keributan ketika juga pemain-pemain dan ofisial dari tim Thailand saat itu provokasi dan melakukan selebrasi di depan bench timnas Indonesia. Ya, itu awal keributan ya. Nah, kemudian kita lihat bahwa berikutnya ketika masuk ke perpanjangan waktu, ketika Irfan Jauhari di luar dugaan cetak gol yang sangat indah dari sisi kiri gawang, itu juga membuat keributan karena Indonesia unggul 3-2 ya, sampai ketika itu Komang Teguh dan kiper Thailand saya ingat itu di kartu merah karena ya sudah adu pukul gitu loh. Nah, itu yang saya melihat sesuatu bahwa Yosakon Burapan ini bukan masalah selebrasi dia yang katanya jadi kutuan, tapi saya melihat adalah ada sebuah kutukan ketika Yosakon menciptakan gol buat Thailand melawan Indonesia, timnya kalah untuk yang kedua kalinya. Ya, ini seperti sebuah kutukan ketika dia mencetak gol melawan Indonesia harus kalah. But anyway, pertandingan sudah berakhir dan kita lihat dia gagal mengambil penalti sehingga akhirnya Buffon dengan tenang mengeksekusi penalti terakhir dan membawa Indonesia menuju final AFF Championship kali ini. Luar biasa, selamat buat timnas Indonesia, bangga, sangat bangga dengan tim ini dan saya berharap tim ini akan main dengan sangat baik nanti di final. Kita akan membahas permainan mereka dengan pola yang sama dan pemain-pemain yang mungkin saja Arkan Fikri bisa turun dan ada sedikit kecemasan karena kita melihat Jens Raven terpincang-pincang dan benar-benar sulit sekali berjalan walaupun tetap berusaha untuk bermain di hujung pertandingannya. Bahkan Jens sendiri tidak mengambil penalti karena itu dan dia sampai meninggalkan GBK pun masih digendong ya oleh salah satu asisten pelatih. So ya kita harapkan pemain semua bisa pulih dari cedera apapun yang mengalami. Jens Raven, Arkan Fikri dan pemain-pemain lainnya dan kita tunggu hari Selasa 29 Juli 2025 bagaimana Indonesia bermain melawan Vietnam di final AFF Championship U23 tahun 2025. Thank you so much teman-teman sudah menonton pertandingan ini. Ini adalah sebuah peningkatan menurut saya dari misalnya mulai bermain dengan Brunei, kemudian mengalami kesulitan lawan Filipina, mentok tidak bisa membongkar permainan Malaysia, pertahanan Malaysia, sampai akhirnya berhasil membongkar pertahanan Thailand. Ini sebuah perjalanan progres yang sangat baik menurut saya. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like videonya, subscribe channelnya, dan until next time.